Oke, welcome back to our channel Papa Sensei. Hari ini gua akan kasih tahu 8 tips bagaimana lu bisa belajar bahasa asing atau bahasa Jepang langsung untuk percakapan sehari-hari. Nah, kemarin sebelumnya gua sudah kasih tahu bagaimana kamu bisa belajar bahasa Jepang tanpa guru, tanpa textbook. Tapi hari ini kita akan melakukan hal yang berbeda. Hai, Okairi, welcome back to our channel Papa Sensei. Nah, hari ini seperti tadi gue udah bilang, gue akan kasih tahu lu 8 power tips bagaimana lu bisa belajar bahasa Jepang pada 2021. Nah, sebelumnya gue udah kasih tahu di video sebelumnya, yaitu pada 5 tips dan 7 aksi yang kamu lakukan untuk bisa belajar bahasa asing. Hari ini kita akan belajar bagaimana tindakan yang lebih konkret lagi dari hal tersebut. Kalau kamu belum saksikan videonya, silakan klik, saya taruh link di atas. Kamu bisa klik dulu supaya kamu bisa belajar lebih paham bagaimana mempelajari bahasa asing pada 2021. Nah, tips yang pertama adalah mempelajari kosakata. Selain kosakata yang 5, kamu bisa belajar juga hal-hal yang lain. Misalnya itu, kamu bisa pelajarin yaitu ucapan salam sederhana, misalnya kayak konnichiwa, konbawa, o genki desu ka, itadakimasu gitu ya, arigatou gozaimasu, yang benar-benar dasar, kurang lebih membiasakan kamu dengan pendengaran dan kamu juga pengucapan yang sederhana sehingga kamu bisa ngikutin. Selain itu yang nomor 3 juga kamu penting adalah jiko shokai atau self introduction. Nah, untuk kamu yang belum mengerti, saya sudah membuat videonya. Coba saya kasih link di atas, silakan saksikan dan itu akan lebih menarik. Jadi itu adalah 3 yang kamu bisa lakukan untuk pengenalan sederhana. Yang pertama adalah kosakata N5, yang kedua adalah basic greetings, dan ketiga adalah jiko shokai. Untuk saya mengulang kembali seperti pada video di 8 aksi, jika kamu bisa kurang lebih 1000 kosakata, kamu kurang lebih bisa sudah hampir 73% sampai 70-80% kamu bisa percakapan sehari-hari. Sedangkan untuk 3000 kosakata dasar kamu bisa, kurang lebih kamu bisa ngomong itu kurang lebih sampai 80% atau 90% percakapan sehari-hari. Jadi kalau makin banyak kosakata yang kamu hafal, tentu saja akan makin menguntungkan bagi kamu. Power tips nomor 2. Setelah kamu menguasai basic vocabulary, kamu harus menuju ke berikutnya adalah tata bahasa dasar. Nah, jadi kalau misalnya tadi kamu sudah tahu vocabulary, kamu bisa menjual dengan tata bahasa dasar, yaitu seperti kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya. Misalnya bilang watashi wa diki desu. Kita kan belajar di Koshoka itu ya. Watashi wa diki desu, watashi wa sanjuroku sai desu, watashi wa nani nani desu gitu ya. Itu positif. Nah, tinggal kamu ganti-ganti aja tuh. Watashi wa titik des. Titik-titiknya itu kamu ganti antara pekerjaan kamu, nama kamu, atau keluarga kamu, atau siapa, atau apa. Nah, itu bisa diganti-ganti. Demikian juga yang negatif dan kalimat tanya. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Yang penting berkreasi dan mau tahu dan cari tahu terus di otak kita, sehingga kita akan terus termotivasi untuk belajar hal-hal yang baru. Selain itu juga untuk tata bahasa, banyak banget yang udah ngebahasin, seperti kayak misalnya di Instagram atau apa. Kamu pokoknya cari tata bahasa N5 ya, atau Bumpo N5. Itu puji Tuhan, insya Allah akan membantu kamu banget untuk belajar bahasa Jepang. Power tip nomor 3 adalah berinvestasi pada buku yang baik dan kamus yang baik. Nah, kalau untuk buku ada 2 yang saya sarankan. Buku ini sebenarnya banyak. Nah, sebenarnya ini gue agak-agak kasus. Kenapa? Karena di grup-grup banyak banget yang nanyain PDF gitu ya. Dan mereka kumpulin tapi nggak dipakai, nggak ngerti. Jadi sebenarnya nggak usah lu beli banyak buku, tapi lu beli satu buku yang benar-benar bisa membantu lu. Karena kurang lebih untuk dasar-dasar literally rata-rata sama sih, tentang bagaimana pembahasannya sama, jadi cukup banget. Nah, untuk buku gue saranin cuma ada 2 judul buku yang bagus. Nah, gue saranin buku ini harus fisik. Kenapa? Bisa lu coret-coret satu, dan kedua, kalau memang gue yang udah saranin, kurang lebih harganya sangat-sangat terjangkau. Buku yang pertama adalah kamu bisa beli adalah Marugoto. Marugoto ini sebenarnya sekarang udah mulai dipromosin banget untuk kalau misalnya kamu yang mau ambil JFT atau kamu mau ngambil mungkin JTS atau apa ya. Jadi dia benar-benar basic dan bagus. Tapi harganya kurang lebih di Shopee ya mungkin angka 100-200 ribu. Jadi menurut gua agak mahal. Tetapi untuk gambar, untuk kosakatanya mereka lebih modifikasi karena sudah dipromosikan sendiri oleh Japan Foundation.
Jadi menurut gue cukup baik. Tetapi gue sendiri, gue nggak pernah pakai buku. Walaupun gue lihat sekarang banyak banget yang bertebaran. Tapi yang kalau gue rekomendasi, gue akan selalu merekomendasi adalah ini. Yang kedua, yaitu buku Mina no Nihongo. Mina no Nihongo ini ada Shokuichi, Shokuni. Kalau misalnya lu lulus 2 buku ini, ya kurang lebih lu bisa kalau menurut gue pribadi itu N2. Tapi kata anak-anak katanya kalau 2 buku dilulus N4. Nah, gue juga nggak ngerti. Cuman gue belajar dari 2 buku ini dan gue puji Tuhan bisa lulus N3. Jadi ya ada bervariasi sih bagi orang-orang. Nah, syaratnya adalah lu beli yang asli aja menurut gue. Kenapa beli yang asli? Karena tentu aja lebih bagus. Dan buku ini unik karena apa? Karena kalau buku ini dia bikinnya sistemnya soft pastel. Jadi kalau misalnya lu fotokopi, nanti dia akan nggak bisa difotokopi, dia akan kayak hilang gitu. Jadi memang bukunya bagus. Dan ini sudah dipakai di seluruh Asia Tenggara, baik universitas maupun bagaimana. Dan ini menurut gua sangat-sangat murah, kurang lebih di bawah 100.000. Itu lu ini check it out, man. Tapi ingat kalau lu mau beli di online, lu cek di reviewnya kayak apa. Karena katanya banyak banget yang jual fotokopian. Jadi sayang banget. Nah, untuk kamus biasanya gue pakai yang fisik, gue juga ada. Dan gue terakhir di Jepang gue beli Jinsho Denshi, yaitu electronic pocket kamus, ya. Itu praktis banget, lo tinggal masukin berapa stroke segala macam. Tetapi zaman sekarang udah canggih, kalian udah enak banget, kalian tinggal download di App Store. Banyak banget kamus-kamus yang kaji yang bisa. Nah, kemarin terakhir gue ketemu namanya Yomiwa. Yomiwa itu sistemnya dia, jadi kalau misalnya lu ada kanji yang lu nggak tahu, lu tinggal ikutin ulang di aplikasi di handphone lu, dan ternyata dia akan ngasih tahu, oh ternyata ini kanjinya seperti ini, dan itu menarik juga. Jadi banyak banget gratisan yang untuk bisa lu pakai untuk belajar bahasa Jepang. Oh ya, sebelum gue lupa, kalau kalian misalnya kalian bilang, oh bukunya masih mahal atau apa, kalian bisa coba cek NHK. NHK juga ada ngeluarin 1 buku dan lengkap dengan audionya. Untuk tips membeli buku, gue lupa ngasih tahu, carilah buku yang ada audionya. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada audio, nanti kita dia ngomong apa, kita nggak bisa. Karena Jepang ini walaupun negara negara dengan bahasa yang tidak ada katanya, tidak ada intonasi atau flat, tapi sebenarnya ada banget intonasinya. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, gue posting video gue sebelumnya tentang tas Chiscus bisa bahasa Jepang. Jadi Jepang itu memang tidak bernada seperti Mandarin, tetapi ada nada-nada kecil yang tidak boleh kita abaikan. Power tips nomor 4. Power tips nomor 4 adalah menerjemahkan lagu. Nah, kemarin itu di salah satu grup, Riasa ngomong sama gue, kalau bisa belajar Mina no Nihongo doang, bosen. Bener, tapi itu bukan berarti itu kita stop di situ. Kita tetap pakai itu sebagai pancuan. Kita gunakan suplemen. Suplemennya salah satu adalah menerjemahkan lagu. Ada beberapa lagu yang bisa lu coba. Kalau lagu favorit gue adalah Atama kata Koshihiza Atama kata Koshihiza. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah lagunya Ken Hirai atau Grandfather Clock. Yang ketiga adalah SMAP. Sekai wa Tokyo no Hana kalau nggak salah. Itu di Jepang gue belajar itu, dan itu menurut gue menarik dan membantu sekali dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kalau lu ada lagu apa, lu suka, lu coba terjemahin. Kenapa caranya itu? Pertama-tama lu mungkin lihat di YouTube atau lihat di mana, lu lihat lagunya, lu cek. Nah, untuk teksnya lu cari lagi, teksnya lu cari, lu dengerin, karena lu suka kan makin gampang kan. Oh, dia ngomong ini, dia akan terbaca. Dan dengan cara itu lo akan terbiasa dengan listening dan seksi lu baca, nanti lu mulai terjemahin, oh artinya ini seperti ini, artinya seperti ini. Dengan itu lu kembali lagi ke poin berikut sebelumnya, jadi lu bisa membuat kalimat-kalimat sederhana berdasarkan dari lirik lagu yang kamu demam. Power tip nomor 5 adalah nonton film Jepang. Nonton film Jepang ini bisa J-drama, bisa anime, dan segala macam yang komersial Jepang. Kayak misalnya kemarin gue lagi lihat komersial Jepang yang mengesalkan, gue coba-coba itu. Gue cuma tinggal dengar sederhana. Tetapi kalau ini lagi liburan, lu lagi senggang, lu bisa cek lagi buat 3 belajar anime yang halal melalui anime halal. Di situ tersedia juga penjelasan bagaimana lu menemukan video tuh ribuan video atau ratusan bahkan ribuan lebih makanya yang bisa mempelajari lu bahasa Jepang. Nah, jadi tinggal check it out ya, video linknya gue kasih di atas. Gratis loh, dan itu halal. Nah, sekarang kalau misalnya tadi bedanya dengan listening tuh apa? Kalau listening kan tadi kita dengerin lagu, kita coba dengerin lagu, kita coba apa. Nah, kalau lu watching TV anime, karena dia season-seasonnya banyak, nah lu sekarang mulai mengucapkan, lu mulai mimicking. Kayak misalnya dia ngomong apa sih, dia bisa ngomong, kono yaro, gitu kan. Heme, gitu kan. Nah, itu kayak kata-kata kasar yang udah gue buat videonya. Nah,
Tapi kalau di sini kita mulai mengucapkan kembali. Tadi kalau listening kita cuma dengerin artinya konseptualnya apa. Kalau misalnya web series pertama-tama lu nonton aja. Terserah lu mau pakai teks atau tanpa teks, tapi subtitle juga akan membantu lu untuk menerjemahkan artinya. Tapi perlahan-lahan biasanya kalau orang-orang polyglot tidak akan menggunakan teks karena dia akan cari misalnya kayak gini, dia cari Friends tapi yang tetap subtitlenya bahasa Jepang, atau dia cari Frozen 2 atau apa yang sudah terkenal ada bahasa Inggrisnya tapi kita nonton dalam bahasa Jepang kembali, mungkin sekali dua kali dia kan berakhir dan segala macam. Kalau bisa ya yang sitcom tapi dalam bahasa Jepang, atau yang seriesnya panjang seperti anime gitu kayak Puzzle Bob atau apa yang menurut gue menarik. Maaf ya agak-agak kuno, atau Gintama katanya yang susah katanya, yang udah mau tamat tahun depan 2021 tamat katanya, kita melontarkan supaya tidak ada hoax lagi. Alah, nah jadi nonton anime yang panjang dan kita mulai pelajari, kita akan mulai meraba-raba apa sih dia ngomong, apa sih artinya. Nah itu akan membantu banget kita juga untuk belajar bahasa Jepang. Jadi emerging the language unconsciously atau subconscious. Nomor 6 adalah yaitu kita harus berkomunitas. Berkomunitas ini kita bisa melalui FB, kita bisa melalui WhatsApp group, kita melalui atau language partner program, atau misalnya sekarang ini udah banyak aplikasi-aplikasi yang kita bisa ngomong langsung dengan orang Jepang kayak kayak Ome TV, kayak ya banyak lah. Tetapi saran gue untuk kalian yang baru benar-benar mulai belajar mungkin tidak usah langsung berhubungan dengan orang Jepang. Ini sedikit bertentangan, cuman di prinsip gue adalah kita harus ngomong dulu dengan orang Indonesia yang sudah bisa. Kenapa begitu? Karena dia ngerti konteks dasar ya. Oh berarti pola berpikirnya seperti ini, pola berpikir orang Indonesia seperti ini, pola berpikir orang Jepang seperti ini. Jadi kita bisa cari in between-nya bagaimana. Jadi dia akan belajar bagaimana dia bisa mengetahui tata bahasanya secara lebih mudah ya. Jadi kayak misalnya itu ada WhatsApp group juga yang sebenarnya bantu banget menurut gue. Tetapi bukan berarti lu misalnya ajarin gue ini gitu, atau gue dari nol, gue gak ngerti apa-apa, lu ajarin aja gitu. Nah itu salah menurut gue. Jadi lu cari tahu dulu, gue mau belajar ini, kurang lebih gue baca-baca di internet ini, gue tanya di grup, kalau gue mau ngomong gini bener gak sih? Nah, baru mereka akan memperbaiki. Cari aja. Nah kebetulan gue juga ada salah satu link WhatsApp group, gue akan post di below. Kalau kalian butuh bantuan silahkan komen atau silahkan klik linknya. Oke? Check it out. Nomor 7 adalah kamu bisa mulai menggunakan YouTube atau media belajar online lainnya. Kemarin gue paling banyak adalah gue menanyakan 10 YouTube yang paling bagus untuk belajar bahasa Jepang. Kalau YouTube Indonesia biasanya kayak Jerome Pauline atau apa, motivasinya bagus ya. Kayak misalnya biasanya tuh Koho Adrian, gue taunya ya. Terus Jerome Pauline ya, Mahongo Mantapu, sama kemarin gue sempat lihat yang nomor 3 tuh Koho Adrian, Nihongo Mantapu, sama Neo Japan ya. Nah itu dia orang banyak banget motivasinya yang menuju ke sana. Mungkin karena marketnya memang dimana ke sana. Tapi yang tentang belajar juga banyak. Biasanya kalau gue sendiri, gue belajar yang versi bule. Misalnya Japanese Pop 101 atau Nami Sensei atau Abroad in Japan, nah kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget YouTube yang bisa mengembangkan bakat dan minat lu, yang sehingga lu mau terlebih tahu lagi mengenai budaya Jepang dan bangga sebagai kita bangsa Indonesia. Jangan lupa juga YouTube gue, YouTube Papa Sensei, karena kalau misalnya kita makin berkembang, lu harus cintai produk-produk lokal. Karena kalau gue berusaha itu hanya demi lu, supaya lu bisa bahasa Jepang, supaya lu bisa ke Jepang, dan lu makin pintar. Power tip nomor 8 adalah lu mempunyai target yang jelas dan hadiah ya, buat yang jelas. Yang pertama adalah apakah lu mau belajar bahasa Jepang itu untuk JLPT, atau lu mau belajar untuk JFT Basic, atau untuk JTES. Nah, mungkin dia kan bilang katanya, nggak perlu orang gue belajar buat seneng-seneng. Ada yang belajar, gue cuma belajar buat nonton anime tanpa subtitle gitu-gitu. Nah, boleh, nggak salah. Nah, tetapi kita lebih baik ada motivasi dan tujuan. Yang kedua, nggak kalah berikutnya, nomor 8B itu adalah memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Ujian atau hadiah. Misalnya, gue udah bisa nonton series A, gue nggak pakai subtitle, gue udah ngerti artinya, atau gue nggak usah ngeliat teks, gue udah bisa ngerti artinya. Nah, gue udah bisa nih. Nah, lu berikan hadiah buat lu. Yes, gue udah bisa. Lu tinggal beliin. Ya udah, besok gue mau beli Gundam figurin gitu ya. Nah, hadiahnya 1.800.000, sedangkan ngomong bahasa Jepangnya baru 1 doang, kan kurang aja lah. Memberikan hadiah. Nggak usah mahal-mahal. Cukup tepuk tangan, cukup bikin catatan kecil. Yes, gue udah bisa ini. Yes, gue udah bisa itu. Buatlah diary perjalanan belajar bahasa Jepang kalian. Dengan itu, puji syukur pada Tuhan, kamu akan lebih
tertata, lebih terorganize dan terukur sampai mana perkembangan bahasa Jepang kamu. Jadi nanti ke depan-depannya kalau kamu misalnya, gue udah pengen lanjutin bahasa Jepang lagi, dulu gue belajar sampai mana ya, dan kamu bisa ngeliatin, oh gue sudah belajar sampai sini. Dan itu menarik banget menurut gue, karena tentu aja diri kita harus diberi ujian atau harga yang pantas untuk usaha kita. Nah, di layar sekarang kalian lihat dua gambar ini ada dua video, satu yang bagi contoh, atau yang dulu. Pilih salah satu sehingga Anda bisa semakin mempelajari tentang bahasa Jepang bersama saya, Papa Sensei. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar Anda dan teman-teman Anda semakin pintar. Ya, para mo, Nihongo Benkyou ga ganbatte kudasai. Hai, jane!